warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang diagram PT atau diagram fase. Kenapa disebut diagram PT? Karena diagram ini menghubungkan antara P yaitu tekanan dan T yaitu suhu atau pressure. Mengapa disebut juga diagram fase? Karena dalam diagram ini juga menghubungkan ada 3 fase, yaitu ada fase cair di sini, kemudian ada fase gas di sini, dan ada fase padat. Nah, kemudian di dalam diagram ini kita perhatikan bahwa untuk garis A, B, C, D ini menunjukkan diagram PT untuk pelarut. Kemudian yang bawah yang di sini ada garis biru ini adalah menunjukkan diagram PT untuk larutan. Nah, dengan demikian nanti kalian harus cermat di dalam menghubungkan fase satu dengan fase lainnya dan melihat garis yang membatasinya. Contoh misalnya pada garis BC di sini. Garis BC ini adalah batas yang menghubungkan antara fase cair dan gas atau gas dan cair. Di sini, nah kalian ingat kembali kemarin sudah mempelajari tentang titik didih, mempelajari tentang titik beku. Kemudian kalian sekarang perhatikan hubungkan dengan fase di sini. Jadi BC ini karena fase gas dan cair, maka BC disebut dengan garis didih pelarut. Ya, karena di sini BC yang atas berarti pelarut. Maka garis BC disebut garis didih pelarut. Di sini ya. Garis didih pelarut. Nah, sekarang lihat dengan FG. FG cair dan gas. Maka FG disebut garis didih tapi untuk larutan. Maka FG disebut garis didih tapi untuk larutan. Sekarang lihat garis BD. BD menghubungkan fase padat dan cair. Ya, padat cair, mencair, cair padat membeku. Jadi BD ini adalah garis beku. Sama saja dengan FE atau EF. Itu juga garis beku. Nah sekarang apabila yang di atas BD berarti ini garis bekunya pelarut. Tapi yang di bawah ini garis bekunya larutan. Ya, kita isikan di sini. Untuk BD berarti garis beku ya. Garis beku untuk BD, garis beku pelarut. Nah, sekarang kita lihat ke titik ya. Kita lihat ke titik. Di sini ada titik D. Ini berarti ini belum menghubungkan dengan pelarut. Tapi kalau titik D dan titik H ini ya, ini hubungannya dengan pelarut. Sehingga D atau H disebut titik beku untuk pelarut. Di sini. Berarti D dan H ini disebut titik beku pelarut. Nah, sekarang lihat titik I dan titik E. Nah, di sini hubungannya dengan yang biru, berarti ini adalah larutan. Nah, ini larutan. Maka titik E, titik I ini adalah titik beku tapi untuk larutan karena di garis yang bawah. Jadi E atau I disebut titik beku larutan. Sekarang kita lihat ke sebelah kanan yaitu titik C atau J di sini. C, J. Nah, di sini adalah berkaitan dengan cair gas, gas cair ya. Ini titik didih. Berarti C ini adalah titik didih untuk pelarut. C bisa, J bisa. Berarti ini disebut titik didih tapi untuk pelarut.
Nah, sekarang kita perhatikan, berarti di sini adalah antara larutan dengan pelarut. Titik beku pelarut ternyata lebih tinggi dari titik beku larutannya. Maka disinilah terjadi yang namanya penurunan titik beku. Atau di sini boleh, di sini juga boleh delta TF. Nah, sekarang di sini titik C dan titik G. Titik C adalah titik didih pelarut. Titik G adalah titik didih larutan. Artinya titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut. Maka di sini terjadilah kenaikan titik didih. Atau di sini kenaikan titik didih. Begitu. Jadi sekali lagi, ED menunjukkan penurunan titik beku, CG menunjukkan kenaikan titik didih. Gitu ya. Jadi sekali lagi, perhatikan, cermati, ada titik dan ada garis. Juga ada daerah penurunan titik beku, juga ada daerah kenaikan titik didih. Ya, demikian untuk keterangan tentang diagram fase. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.